Namaku Niki. Aku bukan ingin menyombongkan diri, tapi hidupku sempurna. Aku memiliki semua yang kubutuhkan. Kedua orang tua yang menyayangiku, teman yang banyak, nilai-nilai bagus, rumah yang besar, dan aku jago dalam olahraga. Mungkin setelah mendengar semua itu kamu akan berpikir, wow, anak ini hidup dengan memiliki segalanya. Oke, mungkin aku sedikit pamer. Tapi kamu tahu, sebelum memiliki kehidupan seperti ini, keluargaku tinggal di sebuah rumah tua di lingkungan yang sangat tidak layak. Apa yang kami miliki dulu tidak ada apa-apanya dibandingkan saat ini. Pada satu titik, orang tuaku berpikir mereka harus melakukan sesuatu agar hidup kami menjadi lebih baik. Jadi, mereka mendorong diri mereka untuk lulus sekolah dan mendedikasikan waktu dan tenaga mereka untuk bekerja keras. Akhirnya, mereka berdua mendapatkan pekerjaan yang baik. Dan 6 tahun kemudian, kami memiliki semua yang kami impikan. Kami tidak pernah lupa dari mana kami berasal, dan tahu seperti apa rasanya berada dalam kesulitan. Jadi, setiap pekan, kami akan pergi dan membagikan sembako kepada orang-orang tunawisma di lingkungan kami dulu. Melihat mereka bergumul membuatku bersyukur bahwa orang tuaku berhasil sampai sejauh ini, dan aku bisa hidup dengan sangat berkecukupan. Kerja keras orang tuaku membawa kami menjadi seperti saat ini, juga membantuku mendapatkan akses ke industri model. Seperti kalian lihat, aku memiliki rambut keriting panjang yang jatuh dengan indah sampai ke pinggang. Orang-orang yang tidak kukenal sering berhenti untuk memberiku pujian tentang rambut keriting tebalku. Saat kupikir aku ini hanya anak perempuan biasa, rambutku jelas-jelas merupakan salah satu ciri khas yang kubanggakan. Aku mendapatkan tawaran bekerja sebagai model karena rambutku. Dan selama menjalaninya, aku tahu aku memiliki kesempatan melakukan yang terbaik dalam karir modelku. Tapi satu hari, saat itu aku sedang mengerjakan tugas rumah. Tiba-tiba, kurasakan rasa sakit seperti ditusuk dalam tubuhku. Rasa sakit yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Itu benar-benar sakit. Aku berlari ke bawah mencari orang tuaku secepat yang kubisa. Tapi sedetik saat kuraih orang tuaku, rasa sakit itu hilang. Jadi, kupikir ini hanyalah kram biasa yang terasa sangat sakit. Tapi beberapa waktu kemudian, rasa sakit itu terus datang dan semakin parah. Kakiku bengkak, dan nafsu makanku hilang. Apa yang terjadi padaku? Orang tuaku segera membawaku ke rumah sakit. Setelah diperiksa, dokter mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Itu hanya bagian dari pertumbuhan yang kualami. Tapi, bagaimana bisa aku merasa seakan ditusuk-tusuk sebanyak 5 kali dalam sehari? Orang tuaku benar-benar khawatir. Tapi mereka akhirnya memilih percaya pada dokter dan berharap bahwa aku akan menjadi lebih baik. Kondisiku cukup stabil, hingga aku melihat bercak merah saat buang air kecil. Awalnya, saat kulihat darah tersebut, kupikir aku sedang datang bulan. Tapi dengan cepat kusadari, itu bukan. Sehingga kami kembali lagi ke rumah sakit. Kali ini dokter memutuskan untuk melakukan beberapa tes. Dan tak lama kemudian ia kembali dengan berita buruk. Berita yang tidak ingin didengar oleh siapapun. Kanker. Aku didiagnosa dengan kanker ginjal stadium 3. Orang tuaku tidak ingin aku menjalani kemoterapi karena semua efek samping yang bisa ditimbulkan. Begitu banyak efek sampingnya, mulai dari rambut rontok hingga mual, muntah sampai diare, dan mereka tidak sanggup harus melihat anak mereka melewati itu semua. Jadi, mereka memberitahu dokter untuk mencoba semua kemungkinan pengobatan yang bisa menyembuhkan penyakitku. 6 bulan berlalu sejak aku didiagnosa kanker. Kujalani beberapa tindakan operasi, dan janji dokterku berikutnya adalah hari ini. Orang tuaku membawaku untuk pemeriksaan rutin yang selalu kulakukan selama 6 bulan terakhir. Kami berharap untuk mendengar bahwa setidaknya aku membaik. Tapi berita hari ini lebih buruk dibandingkan saat aku didiagnosa dulu dengan kanker. Dokter mengatakan, kankerku sudah menjalar ke beberapa bagian organku dan kesempatanku hidup semakin kecil.
Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain menyarankanku untuk menjalani kemoterapi. Dan itu semua menjadi mimpi buruk yang menyeramkan seumur hidupku. Setelah kemoterapi, aku selalu muntah. Tidak bisa makan atau melakukan olahraga yang kusukai. Tapi bagian terburuk dari kemoterapi yang paling kutakutkan adalah rambut rontok. Dan itu terjadi sekarang. Rambutku yang indah hilang begitu saja. Aku bahkan tidak mau melihat pantulan diriku di cermin karena itu sangat menyedihkan. Ini bukan diriku. Beberapa bulan lalu, aku masih memiliki rambut indahku. Sekarang, aku gadis dengan kepala botak yang menyedihkan. Aku pun mulai merasa tertekan. Aku tidak merasa seperti diriku dulu. Dan aku berpikir sebaiknya aku pergi dari dunia ini. Orang tuaku berusaha keras menarikku dari keadaanku yang terpuruk. Mereka menjadwalkan sesi terapi, memberikan rambut palsu untuk kupakai. Tapi tidak ada satupun yang membuatku merasa lebih baik. Seluruh rambutku rontok. Aku mulai hilang kendali dan mulai menyalahkan orang lain. Melemparkan semua produk rambut ke jendela dengan marah. Ku coba menyembunyikan kebotakanku dengan memakai jaket hoodie. Karena aku benar-benar malu dan tidak pernah merasa begitu buruk seumur hidupku. Saat itu, rasanya tidak akan pernah ada pengobatan yang bisa menyembuhkanku atau menghilangkan rasa sakitku. Tidak dengan operasi, tidak juga dengan terapi. Selain rasa sakit yang kurasakan, penyakit ini membuat orang tuaku bersedih. Ku dengar papaku menangis suatu malam saat beliau mengira aku sudah tertidur. Setelah itu, aku berusaha sebaik mungkin tidak membiarkan kanker menghancurkan hidupku dan keluargaku lebih dari saat itu. Aku sudah selesai menjalani kemoterapi, dan rambutku mulai tumbuh perlahan. Walaupun, kupikir rambutku tidak akan pernah seindah dulu lagi. Aku masih memiliki kanker, dan tidak ada yang tahu pasti bagaimana nanti ke depannya. Tapi aku bertekad dan berjanji pada diriku sendiri mulai saat ini, aku akan menjadi kuat untuk diriku dan orang-orang yang kusayang.